ini dia reel yang menjadi pilihan saya untuk ukuran 1000 sobat mancing. Kita lihat. Baik, ini ada semacam diagram pengkodean sobat mancing. Ya, saya kurang paham arti dari tulisan-tulisan tersebut, mungkin komponen-komponennya sobat mancing. Oke, sebelum kita buka reelnya, kita lihat dulu. Baik. Oke, ini lumayan ada sedikit informasi tentang reelnya sobat mancing. Ini juga ada bagaimana caranya spoolingnya juga seperti ini. Kemudian dan lain-lainnya. Mungkin sahabat mancing bisa membaca sendiri. Oke, sekarang baru kita lihat reelnya. Baik, ini dia reelnya. Yang pertama, yang pasti ini adalah sudah menggunakan screw in handle atau power handle, atau screw yang langsung menancap pada main gear atau drive gearnya. Seperti ini. Ini memang sudah kekinian sekali. Ini sudah hampir semua reel yang punya kualitas bagus akan menggunakan sistem ini, power handle. Baik, cukup smooth. Nah, kemudian saya inginnya sih tidak seperti reel saya sebelumnya. Itu ada semacam seal lah di depan sini sobat mancing. Apakah ada? Sobat mancing, saya agak kecewa ini. Jadi ternyata pada drag knob ini sama sekali tidak ada seal untuk ukuran 1000. Padahal dari diagram yang saya baca ternyata itu adalah berbeda dengan ukuran yang lainnya. Mungkin untuk ukuran 1000 ya seperti ini sobat mancing, tidak ada seal. Jadi saya nanti akan mencoba untuk menambahkan seal kali ya. Saya akan membuatkan tutorialnya di video saya berikutnya untuk reel ini, karena reel ini akan saya gunakan lama. Saya berharap demikian. Kemudian untuk line capacity sebenarnya sudah ada di sini sobat mancing. Ya, sudah ada di sini. Tapi di spool juga diingatkan lagi. Siapa tahu nggak bawa box. Ini 0,15 120. Kemudian 0,18 100, jadi 0,20 cuma 90 meter. Jadi kemudian untuk yang 0,20 hanya 90 meter. Jadi cukup sedikit ini. Jadi lebih baik digunakan untuk mancing di kolam sebenarnya, atau mancing casting sobat mancing ya. Oke, kita buka ini dulu aja drag washernya. Saya ingin tahu apakah sudah menggunakan karbon atau masih menggunakan wool. Untuk pengunci cukup keras ini, bagus sekali menurut saya. Mudah-mudahan saja anti karat. Kemudian mari kita lihat bersama-sama. Oh, ini yang beda. Ternyata drag washernya sudah carbon tech seperti ini, sudah keras. Jadi ini dragnya bisa, kekuatannya bisa lebih besar ini. Kalau di spesifikasi sih memang bisa sampai berapa ini maksimal dragnya. Ini bisa sampai 5 kg. Sementara yang kemarin hanya sampai 3 kg saja. Oke, ini ada sobat mancing, ini ada 2 drag washer karbon. Kemudian ini ada key washernya, ada 3. Oke, poin pertama yang lebih baik dari reel sebelumnya. Kalau ini sih sudah aluminium dan yang lainnya masih sama ini. Kita akan melihat dulu apakah yang terpenting itu ada juga bagian ini. Adakah bawah biring di line rulernya, ada berapa? Karena saya kadang-kadang tidak terlalu percaya dengan box atau spesifikasi yang tertera pada box sobat mancing. Kita langsung saja bongkar. Ops, sudah.
Oke, ini ada satu ball bearing seperti ini, bisa dilihat sobat mancing. Oke, ini satu ball bearing. Saya buka. Jadi ini juga ada semacam penahan. Ini juga ball bearingnya sudah ada sealnya seperti ini, jadi cukup bagus. Oke, baik, saya bongkar saja. Biar kita tahu lebih rinci tentang reel satu ini, reel pilihan saya berikutnya ini. Oke. Oke, baik. Ini adalah bagian rotor dan ini nampaknya ada seal ataupun ada semacam penutup untuk one way atau anti reverse-nya. Itu cukup bagus untuk menghalau dari cipratan air. Baik, setelah kita mengetahui line ruler, lalu kita akan buka clicker gear yang sudah menyatu ini ternyata dengan bantalan ini untuk spoolnya sobat mancing bagian ini. Jadi cukup bagus saya rasa untuk menahan beban yang lumayan kuat ini. Jadi clicker gearnya itu sudah menyatu sobat mancing dengan ini, ada semacam tumpuan untuk spoolnya. Jadi lumayan kokoh saya rasa, jadi tidak akan goyang-goyang saat kita fight. Kemudian barulah saya akan mencoba untuk membongkar saja biar kita tahu. Jadi mungkin kalau dari beberapa teman-teman yang sudah mereview itu biasanya jarang membongkar sobat mancing. Karena saya penasaran saja, maka saya akan bongkar semuanya untuk mengetahui apakah memang pilihan saya ini lebih baik dari reel saya sebelumnya. Baik, ini adalah mur penahan rotor. Oke, kita buka saja. Yap, memang lebih bagus sobat mancing karena ini sudah lumayan menutupi beberapa bagian anti reverse atau one way. Cuman sangat disayangkan juga ini kenapa dia tidak memiliki seal untuk ball bearing yang ada pada one way nya bagian atas ini. Tapi it's okay lah karena harganya juga tidak terlalu mahal, sudah cukup bagus menurut saya. Mudah-mudahan saja kualitas bearingnya bagus. Oke, kita coba untuk buka. Ini saya rasa penguncinya. Oke, betul. Untuk menghindari lupa, saya pasang di sini saja. Oke, untuk bagian anti reverse untuk on off tuasnya ya masih sama dengan yang lainnya sobat mancing. Seperti ini, mirip-mirip semua dengan harga ekonomis sobat mancing. Baik, coba saya buka one way nya atau anti reverse nya. Oke, perhatikan di sini sobat mancing ada ini lubang. Ini nanti agar kita tidak salah memasang sih sebenarnya. Oke, kita coba lihat. Dan ini dia bagian pinion. Ini adalah ball bearingnya. Kemudian ini bagian busing penahannya. Jadi masih sama dengan reel saya sebelumnya, cuman ini saya rasa dari segi kualitasnya lebih bagus sobat mancing. Karena ini cukup berat sobat mancing. Jadi menurut saya bobot juga lumayan menentukan untuk kualitas daripada bahan yang digunakan, terutama besi dan aluminium sobat mancing. Menurut saya. Oke, ini dia. Dan ini juga agak sedikit berbeda. Wow. Jadi
harus ekstra berhati-hati sobat mancing. Ini untuk pernya ini jangan sampai mental atau hilang. Hanya sebatas begini saja sobat mancing, dia hanya mendorong saja ini fungsi dari per ini. Oke, kita harus berhati-hati. Nah, barulah kita coba untuk membuka body. Tapi ini anti reverse nya saya coba untuk buka dulu. Ini adalah rumah dari bearing anti reverse nya. Kemudian anti reverse nya masih sama dengan yang lain seperti ini, mirip-mirip sobat mancing. Oke, saya buka body saja untuk lebih mudah. Jadi saya unboxing benar-benar juga membongkar semua bagian reel ini karena saya juga penasaran. Mudah-mudahan pilihan saya ini benar. Hanya saja berbeda sobat mancing. Ternyata dengan ukuran yang berbeda juga sistemnya berbeda di dalamnya. Untuk yang ukuran 2000 dan 4000. Untuk ukuran di atas 1000 lah. Nanti saya mencoba untuk melihat, mungkin juga dari channel yang lain juga sudah membongkarnya. Mungkin ini yang versi 1000 sangat jarang yang membongkar. Baik, hati-hati, ini ternyata bautnya beda. Ini kecil, sementara untuk baut yang lain sama. Baut yang ini kecil. Oke, kita buka saja. Apakah ada yang mengunci lagi? Kita cek. Sudah tidak ada. Oke, ini dia. Oke, setelah dibongkar cukup bagus. Ada bearing yang ada sealnya bagian dalamnya juga. Kalau yang sebelumnya bagian dalamnya tidak berisi seal bearingnya. Oke, poin plus juga. Kemudian kita cek. Ini bagian slider. Saya akan coba bongkar untuk memastikan bahan yang digunakan apakah lebih baik dari yang sebelumnya. Secara walaupun tidak secara detail ya sobat mancing, tapi dari segi bentuk dan lain-lain. Oke, ini adalah main shaft. Jadi ya hampir mirip-mirip, tapi terus terang saja sobat mancing, memang dari yang sebelumnya ini lebih berat juga. Semoga saja kualitasnya lebih baik. Oke, dan berikutnya kita buka. Oke, slider kita buka dulu nih. Apa yang bisa ke dalam nih slidernya? Yap. Dan pembukaan bagian sini ini agak mungkin nyangkut ya. Kita buka saja untuk oscillating gearnya ini. Ini yang berbeda. Wah, keren sobat mancing. Ini dia. Untuk penahannya bautnya itu besar sekali seperti ini. Oke. Nah, kemudian baru saya mungkin bisa bongkar. Iya, betul sekali. Baik, pada bagian bawah juga ini ada bearing yang berisi seal juga. Cukup keras ini sobat mancing. Oke, ini juga ada bentalannya, luar biasa untuk bagian oscillating gearnya. Baik sobat mancing, kita langsung saja untuk rakit kembali setelah saya bongkar total ini. Yang pertama saya akan pasang pinilnya terlebih dahulu, atau bagian-bagian anti reverse-nya. Yang ini saya sengaja tidak buka karena saya rasa tidak perlu. Ini sama saja dengan reel pada umumnya. Oke. Kemudian kita pasang bagian rumah dari bearing
penahan dari minion ini. Baik, kemudian pasang. Jadi karena ini baru sobat mancing, saya tidak perlu untuk melumasi. Oke. Setelah itu untuk menahan tentunya saya akan pasang ini aja dulu langsung. Perhatikan di sini kita tadi masangnya seperti ini. Ini ada bagiannya. Oke, kita pasang semua sobat mancing. Ingat untuk baut tentunya jangan sampai ketukar karena akan berbeda. Jadi ini bautnya agak-agak pipih sobat mancing untuk bagian atasnya atau kepalanya. Jadi lebih baik ketika kita membongkar kita lainkan baut untuk masing-masing partnya agar lebih aman untuk yang belum terbiasa membongkar. Oke, jalan dengan baik. Nah, kemudian baru saya akan pasang bagian ini. Ini susah sekali untuk dibuka. Oke, ternyata bisa. Saya pasang dulu bagian ini, ball bearing. Ingat ya, untuk pemasangan ball bearing yang ada sealnya sobat mancing seperti ini, kita taruh pada bagian luar. Oke, ini ada sealnya, kita taruh pada bagian luar sini. Baik, ini yang bagian dalam nampaknya tidak isi seal. Kemudian baru kita pasang bagian oscillating gearnya. Oke, setelah dipasang pastikan bisa berputar dengan baik. Kemudian baru saya pasang slidernya ini. Saya taruh di sini. Oke, pastikan terpasang dengan benar seperti ini. Baru kita pasang main shaft. Oke, seperti ini. Baik, lalu kita pasang drive gearnya atau main gear. Pastikan terpasang dengan benar. Pastikan semua berjalan dengan baik seperti ini. Oke. Jangan lupa juga untuk memasang ini aksesoris yang ada, atau mungkin ini juga adalah merupakan bagian penahan. Oke. Oke, ini dia. Baik, jika semua sudah terpasang, kita cek kembali apakah sudah bisa bergerak dengan baik atau bisa berfungsi dengan baik. Baru kita keratkan lagi. Oke, jika sudah, kita pasang bagian-bagian berikutnya. Nah, ini dia bagian ini. Hati-hati sobat mancing, jangan sampai lupa. Jadi per ini sebenarnya hanya berfungsi untuk mendorong saja. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia seperti ini, dia akan didorong. Nah,
Seperti itu saja fungsinya. Jadi memang harus berhati-hati untuk bagian ini. Yap, ini berada pada bagian bawah. Lalu kita bagian penutupnya, jangan lupa ini sudah pasti tidak akan terbalik. Ini bautnya sudah ada di sini. Oke. Yap, oke, seperti ini. Sudah pasti pas. Pelindungnya ini hanya, ini bukan plat sobat mancing. Baik, jika sudah maka kita bisa pasang-pasang yang lain. Yang berikutnya tentunya ini adalah bagian rotor. Oke, kita pasang kembali rotornya. Jangan lupa untuk memasang pengunci tentunya. Yap, seperti ini, jangan terbalik. Kemudian kita kunci berlawanan dengan jarum jam. Lalu kemudian kita pasang juga baut penguncinya. Usahakan pada posisi yang benar. Ini ada 2 lubang. Jangan sampai mengenai dari ujung daripada baut, maksudnya ujung daripada mur-mur ini sahabat mancingnya, bagian-bagian yang menonjol ini. Ini kan bagian menonjolnya ada di sini, jadi kita arahkan ke bagian yang ini. Oke, sip. Kemudian yang berikutnya kita pasang line ruler. Pasang bautnya. Ingat, bautnya jangan kebalik antara yang ini bail arm dengan bagian ini sobat mancing, jangan terbalik. Ini bautnya itu terkesan dratnya lebih halus. Oke, seperti ini. Kita pastikan kemudian bagian line ruler itu bergerak dengan sempurna. Yap, seperti ini. Lalu kemudian bagian ini clicker gear, saya sangat suka dengan model ini meskipun kelihatan sederhana. Kemudian yang berikutnya tentu kita pasang lagi, ini adalah key washer, kemudian ini adalah drag washer, key washer lagi, drag washer, dan key washer terakhir. Baik, kemudian kita pasang bagian penguncinya. Ini bagian ini kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Yap, oke. Lalu kemudian kita pasang, wow, ini super nyaring kayaknya nih, sangat bagus untuk saya gunakan untuk mancing ultralight. Cuman sayang pada bagian tutupnya ini tidak ada sealnya. Saya akan mencoba untuk membuatkan seal. Oke, handle yang cukup nyaman. Kemudian kita tutup.